Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu limpahkan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan, diringankan setiap langkah kita, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama memperbaiki dan membersihkan diri kita dengan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma inni as'aluka al-ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Kita crew mindset. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan
minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan solihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang bekal terbaik adalah bertakwa. Bekal terbaik, bekal kehidupan dunia, kehidupan akhirat, yang terbaik adalah takwa atau bertakwa. Kenapa? Karena dengan bertakwa itu menggambarkan bahwa ketakwaan kepada Allah adalah persiapan terbaik dalam kehidupan, baik untuk kehidupan di dunia maupun akhirat. Takwa itu sendiri berasal dari kata wako, yang berarti melindungi diri dari keburukan dan bahaya, yang dalam konteks ini berarti menjaga diri agar selalu taat kepada Allah, menghindari larangannya, dan menjalankan perintahnya. Dalam Al-Quran, Allah seringkali menyebutkan bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan petunjuk dan keberkahan, serta menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga memiliki uh, yang bisa menyelamatkan di kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran surat Hujurat ayat 13 yang maknanya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Selanjutnya dikuatkan lagi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang maknanya dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Dia akan mengajarkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu. Selanjutnya Quran surat Tolak ayat 2 sampai 3 yang maknanya dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka. Dia siapa? Dia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa, Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Karena hidup kita ini penuh, semuanya penuh masalah, ujian, cobaan, dan yang memberikan jalan keluar itu Allah Subhanahu wa taala. Memberikan solusi dari permasalahan kita Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bertakwa. Dan Allah tidak hanya memberikan jalan keluar, juga memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Wah, ini sesuatu yang sangat solusi yang sangat luar biasa. Ini kebutuhan kita semua. Kita ingin dimudahkan semua urusan kita, dan kita juga ingin diberikan rezeki yang banyak, berlimpah serta barokah dari arah yang tiada disangka-sangka tadi. Maka dengan bertakwa, tentunya tidak hanya sekedar menjalankan ibadah-ibadah ritual saja. Sholat, contohnya sholat 5 waktu, sholat sunnah. Tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tetapi juga mencakup semua hal, yaitu tentang bagaimana sikap hati kita, perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yaitu menjaga hubungan yang baik diri kita dengan sesama, berbicara yang baik, berlaku yang jujur, dan menjaga diri dari perbuatan dosa. Dan kita menjadi orang yang amanah, yang menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang yang bisa menjaga hak-hak orang lain, termasuk menjaga hak tetangga. Ya, maka dengan memiliki ketakwaan, kita tidak hanya memperoleh kebahagiaan di dunia, tentunya tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia pasti bahagia. Orangnya baik, selalu menjaga hak tetangga, selalu menyenangkan tetangga, selalu mencintai, ya, saling berkasih sayang kepada sesama, ya, berkasih sayang kepada sesama, welas asih itu, maka semua orang juga akan senang, akan sayang, memiliki sifat yang jujur, amanah, tanggung jawab. Tetapi juga jadi mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia pasti, dan juga mendapatkan yang pasti itu
mendapatkan bekal yang sangat berharga, bekal yang paling apa itu bekal yang paling mulia, yaitu bekal untuk kehidupan kematian nanti, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga ada ungkapan ada ungkapan tadi saya sampaikan, yaitu bekal terbaik adalah bertakwa. Dan hal ini tentunya mengingatkan kita untuk selalu memprioritaskan ketaatan ketakwaan kita sebagai inti dari segala aktivitas kita, inti dari semua persiapan yang kita siapkan dalam kehidupan kita ini, yaitu bertakwa. Kemudian takwa juga tentunya ada beberapa kondisi di mana kondisi di seseorang memiliki kesadaran dengan bertakwa seseorang akan memiliki kesadaran yang penuh terhadap Allah, yang sehingga mendorong untuk menjalankan karena ada kesadaran, maka tentunya akan melaksanakan perintah ini bukan karena terpaksa, ya, namun dengan senang hati, dan menghindari larangannya juga dengan karena taat, karena cinta kepada Allah, karena sayang kepada dirinya. Takwa juga sebagai artinya maknanya takut atau bertakut, bertakwa artinya takut kepada Allah, ya, yang maknanya takutnya tidak hanya sekedar takut kepada Allah, tapi ada hormat, ada cinta di dalamnya. Takwa salah satu sifat dengan takwa, dengan memiliki takwa kita memiliki sifat yang terpuji. Maka makna takwa juga bisa dimaknai itu berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yaitu dengan penuh kesadaran spiritual yang di dalamnya ada komitmen untuk selalu menjaga, untuk hidup selalu dengan nilai-nilai agama. Dalam Al-Quran, takwa memiliki arti yang luas, di antaranya yaitu ketaatan dan ketundukan. Takwa artinya ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 2, Allah menyebutkan bahwa Al-Baqarah ayat 2, bahwa Allah memberikan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian kesadaran hati, takwa juga bisa berarti memiliki hati yang peka dan sadar akan segala tindakan yang dilakukan ini, yaitu rasa takut kepada Allah dan harap penuh harapan, harapan akan pertolongan, harapan akan bantuan, harapan akan rahmat Allah. Dengan bertakwa juga maknanya kita mengharapkan perlindungan mengharapkan perlindungan dari Allah dari hal-hal keburukan-keburukan, sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 175. Allah mengingatkan bahwa hanya dengan takwa seseorang dapat terhindar dari ketakutan dan kesedihan. Dengan bertakwa seseorang akan menjadi tenang, seseorang akan menjadi tenang karena hilanglah ketakutan, hilanglah kesedihan. Kemudian dengan bertakwa kualitas hidup akan lebih baik. Diterangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 93. Allah menegaskan bahwa bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Bagaimana dalil tentang takwa, yaitu banyak disebutkan tentang takwa, yakni sebanyak 256 kali dalam Al-Quran. Dalam An-Nur juga diterangkan dan ayat 46 sampai 53 dijelaskan tentang kewajiban bertakwa. Kita memang diwajibkan untuk bertakwa, dan apa yang membedakan seorang mukmin dengan orang yang munafik. Seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam hal yang bertakwa, tidak bisa setengah-setengah, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh. Rasulullah SAW merupakan contoh paling ideal dalam hal bertakwa. Bagaimana dia ada hadis Rasulullah, hadis dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah, ikutilah kalau kita berbuat buruk, maka ikutilah keburukan dengan kebaikan. Jika kita ini sedang melakukan keburukan, maka ditambah, ditutup dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Maka ini menunjukkan bagaimana takwa harus selalu dipraktekkan, diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi harus dipraktekkan dalam hidup. Ada beberapa keuntungan kalau kita mempraktekkan bertakwa. Di antara keuntungan yaitu kita
akan mendapatkan hati yang damai. Dengan takwa kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga akan mendapatkan petunjuk hidup. Dan karena dengan bertakwa kita hidup itu memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Kita punya pendirian, kita punya prinsip. Kemudian dengan bertakwa kita tahu hidup itu akan selalu ada ujian, cobaan. Namun dengan bertakwa kita akan mendapatkan perlindungan dari berbagai macam ujian. Maka dengan takwa kita akan terjaga, diri kita akan terjaga, dan diri kita akan terjaga dari kesulitan. Dan Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan dan masalah. Ya, kemudian dengan bertakwa kita akan mendapatkan rezeki yang banyak berlimpah. Dengan bertakwa kita akan pastinya kita akan mendapatkan rezeki yang halal dan penuh berkah. Kemudian dengan bertakwa Allah akan mengangkat derajat kita. Dengan bertakwa Allah akan meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah, mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu dengan bertakwa amal-amal kita akhirnya diterima oleh Allah SWT. Maka amal perbuatan akan mendapatkan pahala yang besar, ya, dengan bertakwa karena dasarnya takwa, karena niatnya yang betul. Maka dan ada beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, ketaatan. Ketaatan, rajin menjalankan ibadahnya. Ya, rajin, mereka kelihatan taat. Syariatnya taat. Dan orang yang taat, ciri-cirinya mereka menghindari diri dari dosa, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan memahami kerugiannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya dengan bertakwa, akhlaknya mereka menjadi baik. Mereka perilakunya memiliki perilaku yang baik, sopan terhadap orang lain. Hablum minallah dan hablum minallah. Dan orang yang memiliki bertakwa, mereka memiliki kesadaran, merasa selalu diawasi oleh Allah. Setiap tindakan, hal ini akan menghasilkan. Sehingga karena merasa diawasi, maka akhirnya menghasilkan sikapnya yang akhirnya jujur. Ini yang membedakan yang bertakwa sama tidak. Kemudian orang yang bertakwa mudah sekali bersyukur dan biasanya orangnya sabar. Bersyukur atas nikmat dan sabar menghadapi ujian. Orang yang bertakwa selalu mencari ilmu karena itu mencari ilmu merupakan perintah agama. Maka berusaha terus meningkatkan pengetahuan, terutama ilmu agama. Dan orang yang bertakwa biasanya peduli kepada sesama dengan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, perhatian kepada orang lain. Dan orang bertakwa yaitu biasanya rajin dan konsisten dan menganggap kenapa bekerja merupakan ibadah. Jadi bekerja tidak hanya beribadah semata, bekerja merupakan, jadi artinya bekerja dan belajar merupakan ibadah semata, ditujukan untuk meraih. Dengan bekerja dan belajar itu semua dalam rangka untuk meraih ridho dan keselamatan pada Allah SWT. Dan mereka orang yang bertakwa, mereka biasa semakin semangat dan tekun di dalam bekerja dan belajar. Dan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dengan bertakwa seseorang tidak hanya mendapatkan kedamaian, petunjuk dalam hidupnya, tetapi juga akan meraih keberkahan, perlindungan, dan diangkat derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Contoh bagi orang yang bertakwa, ya, banyak contoh sikap bertakwa di Al-Quran, terutama dalam keadaan sulit, maka sikap bertakwa sangat dibutuhkan. Ya, dalam kondisi sulit sangat dibutuhkan untuk kita praktekkan. Justru ini harus kita buktikan. Ya, kemudian saat kita sulit, kita akan mendapatkan dorongan harus melakukan, mungkin menggadaikan harta, pinjam uang atau menggadaikan ini, menggadaikan itu. Tetapi dapat nanti kalau penggadaian kena bunga sekian persen. Jika terlambat melunasi, padahal Islam juga sudah jelas sekali bagaimana hukum hukum bunga tentunya dia larang. Maka sikap kita bagi orang yang bertakwa tidak mudah menyerah, tidak mudah mencari-cari yang instan. Mereka selalu mencari cara yang terbaik, selalu berusaha yang mana yang diridhoi oleh Allah, mencari cara yang terbaik supaya mereka tidak terjerumus kepada praktek-praktek yang dilarang oleh agama, contohnya praktek riba. Maka sebagai pengusaha atau pejabat dengan ketaatan menjadikan dirinya, ya, akan selalu di jalan, akan selalu berjalan di jalan roda bisnis yang benar,
yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Contoh lainnya yaitu seorang yang belum menikah, mereka akan menjaga pandangannya, imajinasi liarnya, mereka akan bertakwa. Dengan mereka bertakwa, menyibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas olahraga, contohnya mungkin kegiatan-kegiatan yang positif mungkin, atau yang mungkin menghafal Al-Quran, atau menghafal-hafal Asmaul Husna, membaca hadis, atau sejarah-sejarah, ya, atau atau belajar-belajar keterampilan lain, mungkin mungkin dengan belajar komputer, pemrograman komputer, bahasa, dan banyak hal yang sifatnya positif, mengalihkan konsentrasinya, mengalihkan fokusnya, dengan banyak menulis, memberi manfaat, dengan atau mungkin sebagai seorang petani dengan menyibukkan diri sebagai petani, bercocok tanam, berkebun, dan seterusnya, banyak hal. Jadi dengan bertakwa orang akan, intinya mereka akan mengalihkan perhatiannya bukan pada hal yang dilarang oleh agama, namun imajinasinya diarahkan kepada hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah SWT. Bersyukur tanpa takwa bagai pelangi tanpa hujan, warna-warni keindahan namun tak punya pegangan, tersenyum pada dunia tapi lupa pada Tuhan. Jangan sampai demikian, teman-teman sekalian. Kita tersenyum, bahagia, tapi kita lupa pada Tuhan, pada Allah. Rasa puas dengan yang semu, tidak. Namun tiada arah dan tujuan. Jangan sampai, ya. Syukur tanpa takwa, bak kapal terumbang, terumbang dan terombang oleh ombak. Berlayar tanpa kompas, tak tahu di mana pelabuhnya. Bahagia pada dunia, namun jiwa tetap kosong. Takkan pernah tenang, hati tetap gamang dan bimbang ini, ya. Kemudian bibir mengucap syukur, tapi jiwa jauh dari melayang. Ini kalau tanpa takwa, nikmat dianggap hak, tak ada takut, ya, dan sayang. Ya, tidak ada takut dan rasa kasih sayang. Tanpa takwa sebagai dasar, syukur hanyalah angan bagai menikmati puncak namun tak tahu cara pulang. Bertakwa tanpa syukur layu di pelukan iman, seperti mendung gelap yang tak pernah memberi hujan. Hanya angan-angan, hanya janji palsu, ya. Hanya tunduk tanpa rasa, ibadah tanpa jiwa, tak akan pernah menyentuh kedalaman hati yang hampa. Takwa tanpa syukur, bak pohon tak berbuah, tidak ada maknanya, tidak ada, ya, tidak barokah. Akar menggenggam tanah, namun ranting tetap gundah. Tanpa rasa syukur, takwa hanyalah beban, luruh bersama angin, tak berbekas dalam kehidupan. Sujud penuh patuh, namun hati tak bersinar. Ritual demi ritual, tiada makna yang mengakar. Hakikat bertakwa adalah tunduk penuh cinta. Tunduk penuh cinta. Dan syukur adalah mahkota keikhlasan yang sempurna. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, semoga kita semua dapat meningkatkan takwa kita dari hari ke hari, menjadikan diri kita semakin baik, setiap langkah kita semakin diridhoi oleh Allah, semakin baik-baik, iman kita semakin baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesan dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, ya, orang tua kita, wabil khusus orang tua kita, dan saudara kita semua kita doakan semoga sukses luar biasa. Orang yang mendolimi kita doakan juga menjadi orang yang baik dan sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqtiha qadibah, khafidatur rafi'ah,
إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فظنت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يدخل عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وكيهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور من وأمثال طلوع المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود ودلهم مدود ودل ممدود وماء مسكوب وفاكهة قصيرة لا مدفوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا نحن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أتربا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وهمين وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسهرون على الإنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا تربا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشربون عليه من الحميم فشربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا
تعلمون ولقد عليتم الناشئة الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هتاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشعرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بما وسط النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين ضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم